Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, dua tangannya tinggi-tinggi, kasih tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudaraku, hari ini kita akan menyambung firman Tuhan minggu lalu, yaitu the rainbow of glory, pelangi kemuliaan. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa setelah badai muncul pelangi. Badainya boleh gelap, hujannya boleh lebat, sangat menakutkan. Tapi kalau pelanginya sudah muncul, jadinya terang, jadinya indah, jadinya luar biasa. Saya berdoa pelangi kemuliaan itu muncul dalam hidup saudara mulai hari ini. Amin. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang namanya waktu. Kita baca bersama di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat 4 saja. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kenapa? Karena untuk segala sesuatu Alkitab mengatakan ada waktunya. Memang kita senang waktu tertawa. Tapi Alkitab juga mencatat di dalam masa hidup manusia ada juga waktu untuk menangis. Kita semua senang dengan masa tuaian. Tapi ternyata firman Tuhan memberitahu kita ada juga musim untuk menabur. Ya, jadi untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu siang yang terang, tapi juga ada waktu malam yang gelap. Siapapun saudara, mau saudara percaya Tuhan atau tidak, Anda punya jabatan di gereja apa tidak, Anda diurapi atau tidak. Tapi Alkitab mencatat untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk kemenangan yang gilang gemilang, tapi ada waktunya juga perjuangan. Ada waktunya juga kita menghadapi peperangan yang sengit di dalam hidup kita. Ada waktu untuk mengalami penggenapan janji Tuhan, tapi juga ada waktu mungkin saudara saat ini mengalami harus sabar menantikan janji Tuhan itu. Ada waktu pintu-pintu terbuka dalam hidup kita. Dan kita sangat senang dengan hal itu. Tapi juga ada waktu pintu-pintu itu masih tertutup. Karena Alkitab ngomong bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari sekarang kita lihat ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Boleh katakan amin saudaraku. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dengan semua keterbatasan kita sebagai manusia, Alkitab mencatat kita seringkali tidak mampu untuk menyelami perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak ngerti kenapa kok harus begini, kenapa kok diizinkan terjadi seperti ini. Kita nggak ngerti. Ya sebagian orang tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan kita mengalami kemunduran di dalam bisnis, dalam pekerjaan, di dalam keuangan, bahkan kerugian yang cukup besar. Mungkin itu yang Anda alami pada saat ini. Sebagian orang bertanya-tanya, kenapa kok keluarga kita harus mengalami kekacauan sampai seperti itu? Kenapa tidak ada perubahan dalam diri suami kita sekalipun kita sudah berdoa terus-menerus? Kenapa istri kita masih terus menuntut padahal kita sudah jelasin berulang-ulang, kayaknya ngomongan apapun tidak ada artinya, nggak ada manfaatnya. Sebagian orang lagi bertanya-tanya kenapa kok sakit penyakit di tubuh kita tidak kunjung sembuh. Sudah berdoa, sudah berobat, sudah melakukan semua yang kita lakukan.
yang bisa kita lakukan, tetapi gak ada improvement, gak ada peningkatan. Malah mungkin saat ini Anda merasakan di tubuh saudara penyakit itu semakin berat, penyakit itu semakin parah. Sebagian orang tua saudaraku ya punya pertanyaan, kenapa kok anak-anak saya gak bisa rukun. Bertengkar terus. Malah jadi saling sangat memalukan. Akhirnya kehidupannya jadi aib buat keluarga. Sebagian orang lagi bertanya-tanya kenapa dan kapan pandemi ini bakal berakhir. Kayaknya sudah lama sekali berlarut-larut kok nggak selesai-selesai. Tiap hari yang terjadi grafiknya yang terpapar dengan virus corona ini tambah hari tambah naik. Kemarin mencetak rekor lagi. Ya, dan terus-menerus mencetak rekor. Kok nggak berhenti-berhenti, kok nggak turun-turun. Kenapa resesi harus terjadi? Sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Sehingga sebagian orang dirumahkan. Mungkin saudara mengalami PHK. Saudaraku ketika mengalami semuanya ini. Akibatnya sebagian orang mulai tawar hati. Sebagian stres. Kalau malam susah tidur. Galau di dalam hatinya. Ya frustrasi, kita merasa diri kita lemah sekali dan tidak berdaya, putus asa. Bahkan mungkin saat ini ada yang rasanya capek dan hampir menyerah. Itu sebabnya hari ini saya yakin tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini, karena saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan hari ini hari pemulihan akan terjadi. Hari ini hari kebangkitan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Kita perlu belajar untuk memahami musim dan waktu yang sedang kita lalui saat ini. Ya, kenapa? Karena Tuhan membuat segala sesuatu. Alkitab ngomongnya bukan cuma sebagian, tapi segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi saudaraku, kalau kita bisa memahami waktu Tuhan, dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka musim apapun, waktu apapun, Tuhan bisa buat jadi indah. Amin, haleluya. Sekalipun, kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, justru melalui musim padang gurun, Daud ditolak sama keluarganya. Dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga 2-3 ekor kambing dombanya. Dia berhadapan dengan beruang, dia berhadapan dengan singa. Saudaraku, Daud mengalami banyak sekali kesulitan hidup yang seolah-olah gak henti-hentinya di dalam hidupnya. Tetapi melalui semuanya itu, ternyata momen di mana Tuhan melatih tangannya bertempur, jari-jarinya berperang, sehingga dia bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa, sehingga Tuhan bisa angkat dan promosikan dia mengalami kemuliaan Allah yang besar. Ada orang-orang di tempat ini, saudara bertanya-tanya, kok masalah saya nggak selesai-selesai, proses pergumulan kok nggak berhasil, kok nggak lewat-lewat, kok nggak berhenti-berhenti, kapan titiknya, kok koma terus. Saya mau ngomong sama saudara, Tuhan sedang mempersiapkan saudara, Tuhan sedang melatih saudara, Tuhan sedang menempa saudara jadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Sebab Tuhan mau mengangkat saudara mengalami kemuliaan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi ternyata buat Daud mengalami semua itu indah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ngerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saudara sekarang, maka Anda melalui semua proses ini gak nelongso. Ya, gak ngerasa kok kayaknya saya orang paling kasihan di dunia. Anda bukan orang paling kasihan di dunia. Anda orang paling beruntung, paling berbahagia. Sebab Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidup saudara. Melalui semuanya itu Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Itu juga yang dialami oleh Yusuf. Justru karena dia harus dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur. Ya, dijual jadi budak. Difitnah, dijebloskan ke penjara, ditipu. Terus kalau Anda ketemu sama orang seperti Yusuf, Anda akan komentar, hidupmu kok sial amat sih? Seolah-olah sial terus. Baru naik sedikit jatuh lagi. Baru naik sedikit jatuh lagi. Berapa banyak orang yang mengalami seperti itu di dalam perjuangannya. Baru dapat angin sedikit jatuh lagi. Kayaknya mau dapat sesuatu gagal lagi. Lepas lagi. Itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi tanpa dia sadari ternyata semuanya itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Yusuf. Sehingga di waktu yang tepat Tuhan bisa angkat dia jadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir.
Saya mau ngomong waktunya segera datang. Waktu pengangkatan, waktu promosi segera datang dalam hidup saudara. Amin. Tapi kalau saudara masih dalam waktu persiapan dan Anda ngerti ini saya sedang dipersiapkan Tuhan, Anda nggak menderita, Anda nggak susah hati lagi. Mulai hari ini Anda berhenti bersungut-sungut, Anda berhenti stres, Anda berhenti frustrasi karena Anda tahu Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupku. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Jadi saudara harus menyadari Tuhan bukan hanya bisa memberkati kita melalui pintu-pintu yang terbuka. Tolong dengarkan saya baik-baik. Tuhan bisa memberkati saudara bahkan melalui pintu-pintu yang tertutup. Wow. Hari ini saya berdoa Anda bisa menangkap firman Tuhan itu. Ya saya perhatikan saudaraku, sebagian orang melalui masa pandemi ini justru belajar hidup lebih sehat. Makannya lebih sehat, istirahatnya lebih sehat, gaya hidupnya, olahraga lebih sehat. Semuanya lebih sehat. Justru melalui masa pandemi ini hidupnya lebih berkualitas, umurnya lebih panjang. Itu satu lagi berkat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya ketemu sama orang-orang yang justru karena kemarin di PSBB ngalami lockdown, semi lockdown. Ditutup semuanya. Tapi malah belajar jadi kreatif. Belajar jadi inovatif. Belajar untuk ulet. Belajar untuk tahan banting. Belajar untuk cari jalur alternatif. Dan seterusnya. Sehingga terobosan terjadi. Bahkan setelah semuanya lewat. Justru semuanya itu ternyata alat Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk melipat gandakan penghasilannya, melipat gandakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tadinya saya sangat ingin untuk mesbah keluarga sama anak-anak saya. Tapi kadang-kadang seminggu sekali, 2 kali aja bolong-bolong terus. Tapi justru melalui masa pandemi ini saudaraku, saya bersyukur oleh anugerah Tuhan sampai saat ini. Hampir tiap hari saya sama istri saya, sama anak saya, kita mesbah keluarga tiap hari. Kita berdoa tiap hari, kita memuji menyembah Tuhan tiap hari. Kita belajar firman Tuhan tiap hari. Dan sungguh-sungguh kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam keluarga kita. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda ngerti segala sesuatu ada waktunya. Dan Anda berjalan pada waktunya Tuhan, pada musimnya Tuhan, musim apapun itu. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Dan hari ini saya mau sampaikan sama saudara semua, apapun yang sedang Anda alami di dalam hidup saudara, ini waktunya untuk kita bangkit dan berkarya dan bergerak maju lagi di dalam hidup kita. Mungkin saudara mengalami tantangan yang besar. Mungkin saudara sempat mengalami kerugian yang besar. Mungkin Anda mengalami kemunduran yang besar. Mungkin Anda mengalami masalah-masalah badai yang sangat mengerikan. Tapi saya mau katakan sama saudara, ini bukan waktunya untuk kita kecewa. Ini bukan waktunya untuk tawar hati. Ini bukan waktunya kita sembunyi. Ini bukan waktunya kita takut. Ini waktunya saudara dan saya bangkit. Ini waktunya kita arise and shine. Bangkit dan menjadi terang. Ini waktunya kita bangkit dan bergerak kembali. Ini kita waktunya bangkit dan move on. Melanjutkan kembali babak berikutnya di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan freeze. Di masa seperti sekarang ini jangan terus kemudian kita menyerah terus gak ngelakuin apa-apa. Karena ini masa yang berat terus kemudian kita tawar hati dan kita berhenti berjuang. Terus kita menjadi getir dalam hidup kita, menjadi kecewa, menjadi protes sama Tuhan. No, bukan waktunya seperti ini. Waktunya Anda bangkit. Karena pengharapan masih ada. Karena masa depan masih ada. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Kalau Anda bangkit, Anda mulai bergerak, Anda mulai maju lagi, Anda akan melihat kemuliaan. Terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yosua juga mengalami hal itu. Coba Anda renungkan sejak mereka keluar dari Mesir. Selama 40 tahun ada di padang gurun. Terlunta-lunta, gak kunjung bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudaraku itu bukan waktu yang berat. Ya,
perjuangan puluhan tahun kayaknya nggak ada hasilnya sama sekali. Yosua sudah taat, Yosua sudah percaya, tapi nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan. Bahkan dia masuk di musim di titik paling rendah dalam hidupnya, yaitu Musa, pemimpin besar mereka, mati, meninggalkan mereka. Saudaraku, Musa yang sakti, yang sangat diurapi, yang dipakai Tuhan melakukan mujizat dan tanda ajaib, sekarang sudah mati. Itu titik terendah dalam hidup Yosua. Di momen seperti itu, godaan yang paling mudah adalah kita jadi tawar hati. Adalah kita menyerah karena semuanya sudah hilang, gak ada lagi harapan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu sumber harapan kita. Bukan manusia, bukan uang, bukan jabatan. Tuhan sumber harapan kita. Selama Anda berjalan sama Tuhan, selama Anda punya Tuhan, masih ada harapan dalam hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan datang sama Yosua. Dan Tuhan berkata, Yosua, hambaku Musa sudah mati. Sekarang bangkit, bergerak maju, pimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Jadi waktu Tuhan itu misteri buat kita, ajaib buat kita. Justru ketika Yosua di titik terendah, bangsa Israel di titik terendah sudah nggak ada harapan lagi. Tuhan ngomong, ini waktunya masuk tanah perjanjian. Saya mau ngomong sama saudara, justru di 2020 ini ketika semua pengharapan manusia sirna, ketika orang sudah tidak berdaya lagi dengan semua yang terjadi, ketidakpastian begitu banyak di tengah-tengah kita. Saya mau katakan justru ini tahun kemuliaan Tuhan. Yesaya 60 Tuhan genapkan di dalam hidup kita. Karena itu jangan menyerah. Anda bayangkan kalau Yosua menyerah, dia akan kehilangan momen itu. Gak indah. Karena Yosua gak menyerah, dia bangkit, dia bergerak maju, dia dapat tanah perjanjian. Kalau Anda tidak menyerah, Anda bangkit, bergerak maju, Anda akan mengalami janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Itu yang dialami Yosua. Karena itu arise and move on. Bangkitlah, maju ke babak berikutnya. Jangan freeze, jangan membeku terus kemudian gak ngelakuin apa-apa. Ya sudah gini aja. Karena kita sudah kecewa, kita sudah tawar hati, kita gak ngelakuin apa-apa. No. Pengharapanmu masih ada. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saudara. Karena kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bersama Allah kita akan lakukan perbuatan yang besar dan perkasa. Amin. Murid-murid Yesus juga mengalami hal yang sama. Kalau Anda masih ingat, mereka sangat terpukul, tergoncang imannya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, terus kemudian disalibkan sampai mati. Dan kemudian mereka semua tercerai-berai. Mereka ketakutan luar biasa. Karena guru mereka yang mereka andal-andalkan mati. Terus kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Yesus mulai menampakkan diri sama mereka. Wah, hati mereka rasanya mulai ada kelegaan, mulai berbunga-bunga sedikit. Karena Yesus bangkit. Tapi enggak lama, hanya 40 hari. Setelah itu Yesus naik ke surga. Yesus meninggalkan mereka, Yesus naik ke surga. Jadi kalau buat murid-muridnya baru muncul harapan sebentar, sekarang seolah-olah sudah hilang. Dan Alkitab mencatat ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, sampai Yesus tertutup di awan-awan. Jadi kayak pengharapannya sudah pudar, hilang. Tapi hebatnya Alkitab juga mencatat, malaikat berdiri di sampingnya dan berkata, ngapain kamu di sini terus? Ayo segera pergi ke Yerusalem, naik ke loteng atas Yerusalem, nantikan janji Bapa. Sebab kalau engkau terima Roh Kudus, engkau akan jadi saksi dan engkau akan memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi dalam kondisi mereka kehilangan semuanya, Tuhan ngomong, arise and move on, bangkit dan maju lagi. Jangan terus di situ terus, bangkit dan berjuang lagi. Bangkit dan bergerak lagi. Hari ini saya mau katakan sama saudara, gak peduli seberapapun berat yang Anda hadapi, seberapapun banyak kegagalan yang sudah Anda alami. Tapi saya mau katakan jangan menyerah, jangan berhenti, jangan berputus asa. Bangkit dan bergerak kembali, bangkit dan berjuang kembali, bangkit dan berkarya kembali. Sebab momen terobosan, momen kemenangan, momen kemuliaan segera datang dalam hidup saudara. Mari kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.
Arise and move on. Bangkit dan bergerak maju. Tantangan boleh banyak. Tapi ayo kita bangkit dan bergerak maju. Karena dalam hidup kita tantangan itu selalu ada. Masalah selalu ada. Jangan nunggu tantangan lewat dulu baru bergerak. Jangan nunggu pandemi lewat dulu. Pandemi selesai dulu baru bergerak. Anda ketinggalan. No. Pandemi boleh berlangsung. Kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Amin. Mau PSBB apa tidak. Mau lockdown apa tidak. Mau ada masalah apa tidak. Tapi kita tetap beria-ria di dalam Tuhan. Kita tetap maju, bersaksi, memberitakan Injil. Kita tetap menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita tetap muji-muji Tuhan. Kita tetap menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Arise and move on. Bangkit dan bergerak maju. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyerah. Bangkit dan bergerak maju. Satu hal yang saya mau katakan sama saudara. Sehancur apapun keadaan, pasti bisa diperbaiki selama kita mau bangkit dan berjuang kembali. Jadi Anda boleh mengalami semuanya habis, remuk redam, segala sesuatunya, porak-poranda. Tapi kalau saudara tidak menyerah, Anda masih mau bangkit, Anda masih mau berjuang, Tuhan bisa lakukan pemulihan. Saya ajak kita baca Kejadian 9 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah bumi. Sampai di situ aja pembacaan kita. Ya, Anda harus ngerti bahwa kisah ini terjadinya setelah air bah melanda bumi. Oke. Coba saya mau ajak saudara membayangkan keadaan pada waktu itu. Pernah nggak saudara mengalami air bah? Pernah nggak saudara mengalami banjir besar? Kalau saudara pernah mengalami banjir besar, kira-kira keadaannya gimana? Waduh, kotor sekali. Berantakan sekali, lumpur di mana-mana. Anda yang pernah kebanjiran, furniturnya rusak semua. Benar? Ya. Waduh, baunya nggak enak. Apalagi air bah melanda bumi, saudaraku. Anda bisa bayangkan, semua makhluk hidup mati. Pohon-pohon bertumbangan, mayat-mayat di mana-mana. Coba Anda bayangkan, jadi pada waktu itu kerusakan dan kehancuran yang dialami oleh Nuh pada zamannya itu kerusakan total. Pandemi yang sekarang ini terjadi di dunia ini belum ada apa-apanya. Pandemi ini menghitungnya adalah berapa banyak korban yang mati. Tapi pada zaman itu yang dihitung berapa banyak yang masih hidup. Karena semuanya mati. Yang hidup cuma 8. Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Total jumlahnya 8. Jadi yang dihitung itu cuma yang hidup. Coba Anda bayangkan. Dan semuanya rusak, binasa, hancur, porak-poranda. Itu artinya kerusakan total. Anda yang sekarang mengalami kerusakan total. Anda belajar dari Nuh. Ya. Anda lihat apa yang dilakukan Nuh dalam kondisi mengalami kehancuran total pada zaman itu. Dan Alkitab memberitahu kita, ayat yang kita baca tadi, di tengah kondisi porak-poranda semuanya itu, Alkitab mencatat, lalu Allah memberkati Nuh. Hari ini saya berdoa, seperti Allah memberkati Nuh, Allah memberkati saudara. Terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan ini dalam hidup saudara. Amin. Karena berkat Tuhan bisa membuat perbedaan. Karena berkat Tuhan itu bisa membuat yang porak-poranda hancur semuanya mengalami pemulihan. Bahkan pelipat kali gandaan yang dahsyat. Terjadi itu dalam hidup saudara. Terjadi itu dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Jadi berkat Tuhan itu bahkan bisa datang di tengah kerusakan total. Kalau Anda mengalami kehancuran total, kerugian total, semuanya habis dalam hidup saudara. This is the best moment. Ini momen yang terbaik berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Amin. Dan ketika Anda terima berkat Tuhan itu, berkat itu yang akan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Oke, makanya Nuh tidak kehilangan harapan. Karena dia terima berkat Tuhan. Dia tahu dengan berkat Tuhan itu sesuatu yang besar bisa terjadi. Nuh tidak menjadi pesimis. Saudara jangan sampai jadi pesimis.
Kalau mengalami kemunduran, kerugian, kerusakan total, kehancuran total, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, dalam kesehatan, saya mau ngomong sama saudara, jangan pesimis. Hari ini tetap optimis. Karena di titik terendah kerusakan total yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan bisa memberkati. Dan berkat Tuhan akan mendatangkan pemulihan. Berkat Tuhan akan mendatangkan kemenangan. Berkat Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Berkat Tuhan akan mendatangkan mujizat. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita lanjutkan. Ayat 18 sampai ayat 20. Dari Kejadian 9 tadi. Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Ayat 20. Perhatikan saudaraku, dicatat begini. Nuh menjadi apa? Petani, dialah yang mula-mula. Berarti dialah yang pertama. Dialah yang mengawali. Dialah yang merintis. Tadinya nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi dialah yang mula-mula membuat apa? Kebun anggur. Wow. Jadi setelah kerusakan total semuanya dia alami dan terjadi. Ternyata dia bukannya putus asa, dia bangkit dan dia berjuang kembali. Dia arise dan dia move on. Dia enggak hidup di masa lalu. Dia enggak meratapi kehancuran total dan kerugian semua yang dialami itu. Tapi dia bangkit, dia berjuang maju. Karena dia punya spirit of pioneer. Roh perintis seperti itu. Dia bisa melihat peluang di tengah kehancuran. Dia bisa melihat kesempatan di tengah kesempitan. Tolong dengarkan saya baik-baik saudaraku. Di masa seperti ini ada banyak kesempatan yang saudara kalau berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan sama saudara. Justru di masa dunia sedang kegelapan. Di masa bangsa-bangsa sedang kekelaman. Saudara jangan ngomong semua harapan sudah sirna. Masa depan sudah habis, mau kerja apa lagi, gak ada lagi harapan, gak ada lagi yang bisa dilakukan. No, di masa seperti ini ada peluang yang Tuhan bisa berikan. Banyak kesempatan Tuhan bisa bukakan, banyak pintu-pintu yang baru Tuhan bisa bukakan dalam hidup saudara. Yes, tapi kalau saudara sudah ngomong sama diri saudara sendiri, aduh gak ada lagi harapan, semuanya susah, semuanya sepi, semuanya berat, langsung tertutup semua. Tapi kalau Anda percaya hari ini aku terima berkat dari Tuhan. Seperti Nuh diberkati, aku juga diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu akan membukakan mata saudara. Sehingga saudara bisa melihat ini ada kesempatan. Ada peluang. Oh ini bisa aku kerjakan. Begitu Anda bangkit mengerjakan itu, Anda akan melihat terobosan terjadi. Anda akan melihat kemenangan terjadi. Kekalahan dirubah jadi kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Justru di momen seperti itu Nuh mengalami breakthrough. Nuh jadi perintis. Ia yang mula-mula membuat kebun anggur. Akan ada hal yang baru Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kesempatan-kesempatan baru. Peluang-peluang yang baru. Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Jalan saluran berkat yang baru Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Arise and move on. Bangkit dan bergerak maju. Bangkit dan berjuang kembali. Jangan pasrah, jangan menyerah. Saya mau ngomong, harapan masih ada. Justru ini momen ada terobosan besar. Ini momen ada kesempatan besar. Ini momen ada orang-orang di tempat ini. Tuhan akan bangkitkan saudara untuk melakukan hal-hal yang baru. Yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Tapi ide baru Tuhan akan berikan. Hikmat Tuhan akan berikan. Kreativitas Tuhan akan berikan. Inovasi Tuhan akan berikan. Anda akan dibuat Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bersama dengan Tuhan. Karena itu arise and move on. Bangkit dan berjuang kembali. Bangkit dan bergerak maju. Jangan hidup di masa lalu. Jangan mengasihani diri sendiri. Jangan meratapi kerugian yang sudah terjadi. Ayo bangkit. Nuh ngalami semuanya itu. Dia bangkit dan pemulihan terjadi. Dia bangkit dan terobosan baru Tuhan kerjakan. Saya mau deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum 2020 ini berakhir. Terobosan baru Tuhan kerjakan
dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Demikian juga dengan Daud. Saudaraku, Daud pernah mengalami suatu ketika dalam hidupnya. Semua yang dia punya habis. Waktu itu dia terlunta-lunta karena dikejar-kejar oleh Raja Saul yang iri hati dan mau mencoba membunuh dia. Akibatnya dia di Gua Adulam. Dia terus berusaha bertahan menyelamatkan hidupnya. Dan sampai akhirnya saudaraku suatu saat dia mau pergi berperang. Ya, terus kemudian dia dilarang gabung sama orang Filistin. Kalau Anda masih ingat kejadian itu. Jadi dia disuruh pulang. Coba saudara renungkan, dia mau berjuang tapi disuruh pulang ke rumah. Berarti Daud pada waktu itu dirumahkan. Ada enggak di antara saudara yang dalam musim seperti ini Anda sedang dirumahkan? Ya, Anda sedang di PHK dari pekerjaan saudara. Atau saudara yang pengusaha biasanya Anda punya banyak order, banjir order, tapi seolah-olah order saudara dirumahkan. Ya seolah-olah dibatalkan semuanya. Itu yang dialami Daud. Gak cukup sampai di situ. Ketika dia pulang ke perkemahannya di Siklag, dia kaget karena dia menjumpai perkemahannya sudah terbakar habis. Istrinya dan anak-anaknya semuanya jadi tawanan. Istri dan anak-anak orang-orangnya semuanya jadi tawanan. Bukan harta saja yang habis, tapi keluarga juga remuk redam. Bukan cuma itu saja, orang-orang yang masih tinggal bersama dengan dia semuanya kecewa, semuanya tawar hati, semuanya marah, dan semuanya berbalik mau menyerang Daud, mau melempari Daud sampai mati. Saudaraku, coba Anda renungkan, Daud sudah terpojok dari semua sisi. Semuanya habis dalam hidupnya. Mungkin itu yang Anda alami. Bukan cuma keuangan Pak yang murat-marit. Bukan cuma pekerjaan Pak. Tapi semua sisi. Dalam hidup saya sekarang berantakan semua. Pora-poranda semua. Saya mau ngomong sama saudara. Seperti Daud. Keadaan saudara seperti Daud. Tapi saudara lihat. Dalam keadaan seperti itu. Daud tidak menyerah. Dia tidak bersedih hati. Terus kemudian mengasihani diri sendiri. Tenggelam dalam duka cita. Akhirnya dia habis. No, bukan itu yang dia lakukan. Alkitab mengatakan di tengah semua kondisi yang berat itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Wow, sebelum dia berjuang, sebelum dia lakukan apapun juga, Daud menguatkan kembali kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Itu yang Anda perlu lakukan hari ini. Itu yang perlu Anda lakukan. Anda yang sedang capek, Anda yang sedang stres, Anda yang sedang tawar hati. Bangun iman saudara kembali. Kuatkan hati saudara. Teguhkan hati saudara. Jangan menyerah. Bangkit di dalam iman. Mendekat sama Tuhan. Jadikan Tuhan andalan di dalam hidup saudara. Wow. Hari ini kebangkitan terjadi dalam hati saudara. Hari ini iman saudara dibangkitkan. Amin. Begitu Daud bangkit. Orang kalau sudah bangkit, baru dia bisa dengar petunjuk Tuhan. Dapat rema dari Tuhan. Ketika Daud bangkit dalam iman, dia dapat rema. Tuhan ngomong, sekarang Daud kejar orang-orang itu. Kejar penyergap-penyergap itu. Rebut kembali hartamu. Rebut kembali keluargamu. Itu rema yang dia dapatkan karena bangkit dalam iman. Gak terpuruk. Daud arise. Daud bangkit dalam iman. Dia mau berjuang kembali. Dan Tuhan ngomong, aku menyertai engkau. Seperti Tuhan menyertai Daud. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dan Alkitab mencatat Daud menang dalam peperangan itu. Karena disertai Tuhan. Akhirnya semua yang sempat hilang kembali sama dia. Istrinya, anak-anaknya, istri dan anak-anak orang-orangnya. Harta benda mereka kembali semua. Bukan cuma itu aja. Semua harta benda para penyergap-penyergap itu. Semuanya Daud dapatkan. Jadi malah dia dapat rampasan yang besar. Dia melalui kejadian itu dapat berkat yang berlipat kali ganda lebih besar. Ketika Tuhan pulihkan saudara, Anda gak akan terima kembali sama. Anda akan Tuhan berikan berlipat kali ganda. Berkat, mujizat, keajaiban, favor Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Waktu Anda melalui semua masa kegelapan itu, Alkitab ngomong gini, Daud menangis
bersama orang-orangnya sampai tidak bisa lagi menangis. Mungkin itu keadaan saudara. Anda menangis sampai tidak bisa lagi menangis. Tapi jangan lama-lama. Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Siapa di sini yang mau melakukan yang sama seperti Daud? Menguatkan kepercayaan saudara pada Tuhan Allahmu. Siapa yang tidak mau lagi terpuruk, terus mengasihani di sini, tenggelam dalam duka cita. Tapi hari ini Anda ambil keputusan, bangkit dalam iman. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Yang mau bangkit berdiri.